Selamat datang dalam ibadah GKMI Art, Anugerah Rayon Kembangan, gereja yang hidup bagi Kristus. Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita sekaligus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari Kamis yang lalu kita tidak ada ibadah, tetapi hari ini sekaligus digabung dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita. Kita menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik, teramat baik. Engkau telah ada bersama dengan kami, mengajar kami. Dan jikalau hari ini kami memperingati Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa, maka itu menjadi kegembiraan, kesukacitaan buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami bersiap menantikan saatnya Engkau datang kembali. Saatnya kami bersama dengan Engkau di rumah Bapa di surga. Biarlah ibadah kami hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambar
Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu so
Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita sebelum memasuki pemberitaan sabda Tuhan, kita berdoa sekaligus juga berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh tetap beribadah dan boleh mendapati sapaan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan, biarlah kami juga berdoa dan mengingat dalam doa akan saudara-saudara kami, khususnya yang berusia lanjut, di mana mereka harus beristirahat dan mereka juga menjaga diri secara ekstra terhadap sakit dan wabah COVID-19 ini. Kami berdoa secara khusus untuk Pendeta Aristarkus Soekarto, kiranya Tuhan juga akan menolong kesehatannya. Ketika harus transfusi darah, biarlah Tuhan akan menolong supaya semua prosesnya boleh membawa kepada pemulihan, kekuatan, dan bahkan kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu dan jemaat-Mu yang saat ini sedang ada dalam kesulitan untuk mengatur keuangan rumah tangga mereka, oleh karena mereka terhambat dalam berusaha dan bekerja. Kiranya berkat rezeki Engkau curahkan dan kebaikan-Mu tetap menjagai kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan. Umat yang berdoa dan berharap hanya kepada pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk banyak orang yang hari ini juga mudik lebaran. Kiranya Tuhan akan menolong mereka ketika mereka harus ada di perjalanan berjubel dengan banyak orang. Dan ketika mereka juga ada di kampung halaman berjumpa dengan keluarga-keluarga mereka. Dan mungkin juga kepada orang-orang tua mereka. Jauhkan ya Tuhan dari sakit penyakit. Jauhkan dari virus corona. Supaya ketika mereka merayakan ibadah dan rasa syukur mereka di lebaran ini, mereka tidak dihantui dan dibayang-bayangi oleh sakit penyakit. Tuhan, tolonglah juga untuk pemerintah kami supaya mereka dapat mengantisipasi ke depan, khususnya yang berkaitan dengan krisis ekonomi. Kami tahu tidak mudah untuk mencoba dilema ini diselesaikan antara pada satu sisi menjaga kesehatan rakyat dengan membatasi kepergian dan keberadaan mereka untuk melakukan perjalanan. Tetapi pada sisi yang lain ekonomi juga harus berjalan. Karena itu Tuhan berkati dan tolong ya Tuhan. Supaya hikmat dan pimpinan daripada Tuhan menolong memberikan jalan keluar bagi pemerintah kami. Kami juga mengingat kepada Bram dan Misi ya Tuhan yang akan melangsungkan pemberkatan nikah kudus pada tanggal 6 Juni mendatang. Kiranya segala persiapan-persiapan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka disiapkan rohani dan mental mereka, demikian juga dengan fisik mereka. Jauhkan dari sakit dan mara bahaya. Sertai kedua keluarga besar mereka supaya dalam pemberkatan nikah kudus mereka boleh merasakan sukacita dan penyertaan Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa-doa syafaat ini dan sekaligus juga doa permohonan untuk pemberitaan firman Tuhan ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat kami. Amin. Saudara, hari Kamis yang lalu kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa ini adalah penting bagi kekristenan, bagi kita, dan bagi gereja. Karena ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menyatakan bahwa surga itu ada. Surga itu nyata. Nah, Ludwig Andreas Feuerbach, dia seorang filsuf dari Jerman, 1804 sampai 1872, dia menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah buah pikir dari manusia saja. Allah itu proyeksi dari pikiran manusia. Allah itu tidak ada. Allah diciptakan oleh manusia, bukan sebaliknya. Karena itu ia mengacu kepada apa
yang real, nyata. Yang dipercayai adalah apa yang real, yang bisa diraba dan yang nyata. Kalau kita berbicara Allah, Allah itu tidak nyata. Kalau kita berbicara mengenai surga, surga juga tidak nyata. Baginya yang penting adalah manusia dan bumi, realitas inilah yang nyata. Mungkin kita sebagian besar tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh filsuf ateis Feuerbach ini. Mungkin. Tetapi dalam kenyataan praktek hidup kita hari lepas hari, kita tanpa sadar juga mengamini apa yang dikatakan oleh Feuerbach. Betapa tidak, kita lebih menekankan kepada kehidupan apa yang ada di bumi. Hidup kita, hari-hari kita memikirkan apa di rentang kehidupan di bumi saja. Hampir jarang dari kita memikirkan dengan sungguh-sungguh tentang persiapan ke surga. Kita juga lebih menekankan pada diri kita sendiri sebagai subjek dan objek dari kehidupan kita. Kita tidak sungguh memberi perhatian kepada Allah. Allah sesekali, ia ada, iya, tetapi ia tidak berpengaruh banyak dalam kehidupan kita. Kita lebih takut kepada apa yang kita alami, kita lebih memfokus kepada diri kita sendiri dan realita apa yang ada di sekitar kita, ketimbang kita mempercayai Allah atau mempercayai adanya surga itu. Nah, peristiwa kedatangan Yesus ke bumi dan bahkan kenaikannya ke surga menyatakan kepada kita bahwa Allah itu real. Allah itu ada masuk di dalam sejarah manusia. God is coterminous with history. Allah berjalan, beriring, masuk inkarnasi di dalam sejarah manusia. Dan Allah yang ada di bumi, Allah yang membumi, Allah yang berjalan bersama dengan manusia lewat Kristus Yesus itu, Allah itulah yang naik juga kembali ke surga. Sehingga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu sungguh menyadarkan bahwa surga itu ada dan surga itu nyata. Bukan hanya ada dan nyata, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya dan juga berkata kepada kita dalam Injil Yohanes pada pasal 14 ayat yang kedua demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, Yesus pergi naik ke surga. Ia menyediakan tempat bagi kita. Nah, itulah sebabnya landasan iman, percaya, dan pengharapan kita sungguh nyata. Bahwa surga itu ada dan keselamatan kekal itu real. Menuju kepada rumah Bapa menjadi pengharapan kita semua. Mungkin kita bertanya, seperti Thomas yang bertanya, bagaimana kami tahu bahwa ada jalan ke sana? Bagaimana kami bisa pergi ke rumah Bapa? Bagaimana kita bisa tahu bahwa surga itu nyata? Apa jaminannya bahwa surga itu ada? Maka pada ayat yang ke-6 dari Yohanes pada pasal ke-14, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, untuk sampai kepada realitas surga, maka orang harus melalui jalan, kebenaran, dan hidup yang adalah Yesus sendiri. Jadi dua kepastian ini, dua kepastian menunjuk kepada surga dan adanya rumah Bapa dan jalan menuju ke surga, yakni melalui Yesus Kristus. Itulah hal pertama yang kita syukuri dan peringati sampai hari ini. Kenapa kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Hal yang kedua yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan, karena hal kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengajak kita menjadi pribadi yang lebih rohani. Ya,
menjadikan kita, mentransformasikan hidup kita menjadi pribadi yang lebih rohani. Sebab jauh sebelum kenaikan Yesus naik ke surga, dia juga berkata kepada para muridnya dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b sampai yang ke-15. Dia menjelaskan bahwa Roh Kudus itu akan turun. Yesus berkata, adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur, penolong Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, maka aku akan mengutus dia, Roh penghibur, Roh penolong, Roh Kudus itu kepadamu. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Apa artinya? Artinya Roh Kudus sebagai Roh penolong, penghibur itu sudah datang dan sedang diturunkan bagi kita untuk mentransformasikan hidup kita agar menjadi lebih rohani. Ya, agar menjadi orang-orang yang mengalami hadirat dan kuasa Roh Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga tidak lagi berfokus kepada kedagingan. Sehingga tidak lagi berfokus kepada kelemahan. Tetapi belajar ditransformasikan dari daging yang lemah menjadi rohani yang lebih penurut. Menerima Roh Kudus sebagai bagian dari kehidupan kita dan kasih karunia Allah yang mengubah hidup kita untuk menjadi makin serupa dengan manusia Kristus. Manusia rohani. Manusia Kristus, itulah yang kita acu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya peringatan kenaikan Tuhan Yesus adalah memperingati turunnya Roh Kudus juga bagi kita. Ya, katakan, adalah lebih baik aku pergi. Jikalau aku pergi, Roh itu turun. Penolong itu datang yang akan mentransformasikan hidupmu dari manusia daging menuju kepada manusia rohani. Ece homo, lihatlah manusia itu seperti Kristus. Hendaklah kita hidup dalam pikiran, hati, rasa, laku kita menjadi makin hari makin seperti Kristus. Hal yang ketiga, ketika kita tadi mengatakan bahwa kita dibentuk menjadi manusia yang makin rohani, kita juga harus menjadi pribadi yang makin membumi. Ini menarik. Ketika kita berbicara mengenai transformasi hidup kita makin rohani, tetapi sekaligus kerohanian itu adalah kerohanian yang membumi, berpijak pada realita. Nah, pesan ini disampaikan dan ditegaskan oleh malaikat Tuhan. Ketika para murid itu terus melihat Yesus naik ke surga, ke langit, ke awan-awan, dan tak nampak lagi. Tetapi mereka masih termangu-mangu, berdiri dan melihat ke langit. Maka malaikat Tuhan dalam Kisah Para Rasul pada pasal pertama, ayat yang ke-11, berkata demikian, hai orang-orang Galilea, catat garis bawahi, hai orang-orang Galilea. Secara spesifik malaikat berkata dan berbicara pada murid-murid, kamu orang-orang Galilea. Ingat, kamu masih di bumi, kamu masih di Galilea, kamu masih ada di sini. Mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Termangu-mangu dan memandang terus-menerus ke langit. Yesus ini yang hari ini terangkat naik meninggalkan kamu, ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengajarkan kepada kita agar kita tetap menjadi manusia yang walaupun tertransform ke arah rohani, tapi makin juga membumi, makin sadar tidak hanya berdiri, tapi berkarya di bumi ini. Sementara kita menyaksikan Tuhan naik ke surga, sementara kita menantikan kedatangannya yang kedua
kedua kali menjemput kita naik dan menyediakan tempatnya di surga. Sementara itu juga kita di masa menunggu ini kita berkarya. Di masa menunggu ini kita mengerjakan hal-hal yang sungguh berdampak kepada kehidupan. Saya mengistilahkan kita menjadi manusia bumi yang bercitrakan rohani. Kita menjadi manusia yang memang ada dalam daging, tapi bercita rasakan hal-hal yang berkaitan dengan rohani, surgawi. Nah, itulah sebabnya kita tidak hanya menjadi orang-orang yang langit, yang melangit, yang membicarakan hanya yang di langit-langit, tetapi kita juga mempraktek wujudkan karya surgawi itu dalam hidup kita. Persis seperti Kristus yang datang dari surga itu sedang mempraktek karyakan hidupnya di bumi ini untuk mentransformasikan dan menyiapkan orang-orang ini. Pada saatnya nanti mereka akan kembali ke surga. Pada saatnya nanti mereka menjadi pribadi-pribadi surgawi. Karena itu mari terus kita belajar. Kita bersyukur karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengajarkan kepada kita. Yang pertama, bahwa surga itu ada. Surga itu nyata. Ia naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kita. Ia akan datang kembali kepada kita dan menyelamatkan kita. Membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga. Ia juga peristiwa ini mengajar kepada kita untuk makin menjadi pribadi yang mengarah kepada nilai-nilai rohani. Kepada pribadi yang tertransform oleh kuasa Roh Kudus sehingga menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Dan sekaligus yang ketiga, kita membumi dalam karya-karya yang membangun kehidupan sehingga banyak orang mengerti jalan keselamatan. Sehingga banyak orang tahu jalan kembali ke rumah Bapa. Sehingga banyak orang pula menerima jatah rumah di surga. Sebagaimana yang saat ini Yesus sedang menyediakan bagi saudara dan saya. Saya jadi ingat akan lagu yang dinyanyikan oleh Glenn Fredly. Dia mengarang lagu yang berjudul Jadilah Terang. Kiranya lagu ini juga menolong kita menjadi momen reflektif kita. Bahwa sesungguhnya panggilan kita adalah manusia rohani yang berpijak di kaki di bumi. Demikian liriknya yang menarik sekali. Jadilah terang, jangan di tempat terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban dan jangan hanya diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Ya, jadilah jawaban dan jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban dan jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Sesungguhnya kedamaian itu tercipta. Sesungguhnya realitas surgawi itu terwujud ketika kita bergerak menjadi jawaban, menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab kita firm yakin bahwa Allah kita, Kristus itu, tengah menyediakan tempatnya di surga bagi kita. Yuk, mari kita berkarya, mari kita menjadi terang, dan mari kita menjadi jawaban. Tuhan memberkati. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap.
Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapannya. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila hati kita bersama. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan menegur kami dan mengajak kami untuk menjadi manusia-manusia rohani. Untuk meyakini bahwa surga itu ada dan nyata dan Engkau tengah bergerak bersama dengan kami untuk menjadi pewarta-pewarta surga yang membumi. Biarlah kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Biarlah kami berdampak sehingga orang-orang melihat kebaikan dan apa yang kami kerjakan, maka mereka memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk jaminan kerajaan Allah bagi setiap kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Di bawah kakiku
Saudara, biarlah kita setiap hari makin dibentuk Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang makin rohani. Kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing dengan yakin percaya bahwa Roh Kudus Tuhan itu menyertai kita. Ia yang naik ke surga, ia akan datang kembali menjemput kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sungguh kasih karunia dan damai dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkatnya, penyertaannya, dan kuasanya akan sungguh menyertai kehidupan saudara-saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh besar pengorbanan